Siapa sih yang nggak suka mie instan? Apalagi Indomie ya kan? Wah ini udah jadi penyelamat banget di saat lapar, temen begadang, dan makanan yang rasanya tuh selalu pas. Cepet, nikmat, dan gampang banget ditemuin. Tapi seringkali pas kita makan ada sedikit rasa bersalah gitu, bener nggak? Nah, ini dia nih dilema kita semua. Kita tahu mie instan itu bukan pilihan paling sehat karena ya tinggi garam alias natrium dan juga karbohidrat sederhana. Tapi gimana kalau kita bisa mengubahnya? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas gimana caranya mengupgrade Indomie kamu. Tujuannya bukan buat nyingkirin Indomie dari hidup kita, enggak, tapi buat bikin jadi lebih baik, lebih sehat, dan yang pasti tetap enak. Dan ternyata caranya itu gampang banget loh. Oke, mari kita mulai. Jadi sebelum kita masuk ke tips-tips praktisnya, ada satu prinsip dasar yang jadi kunci dari semuanya. Kalau kamu paham ini, wah udah setengah jalan deh. Jadi gampangnya gini, kita nggak perlu jadi ahli gizi kok buat melakukan ini. Tujuannya simpel banget, yaitu menambahkan hal-hal yang baik buat menyeimbangkan yang ya kurang baik. Nah, jagoan kita di sini itu protein dan serat. Kenapa? Soalnya mereka ini yang bantu kita ngerasa kenyang lebih lama dan ngasih nutrisi yang beneran dibutuhin badan. Baik, kita akan pecah proses upgrade ini jadi 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba di dapur. Jadi kita akan fokus pada nambahin protein, nambahin serat, dan gimana caranya kita bisa lebih cerdas ngatur bumbunya. Langkah pertama, dan ini yang paling mengubah permainan, adalah protein. Nambahin protein itu nggak cuma bikin kamu kenyang lebih lama, tapi juga mengubah Indomie dari yang tadinya cuma pengganjal perut, jadi makanan yang lebih substansial dan bernutrisi. Dan lihat deh, pilihannya itu banyak dan gampang banget ditemuin. Telur itu udah paling klasik ya. Tapi jangan ragu buat coba suiran ayam, potongan tahu, tempe, atau bahkan udang. Sedikit tambahan ini aja udah bisa bikin perbedaan besar banget loh di nilai gizi makananmu. Selanjutnya, serat dari sayuran. Ini penting banget, bukan cuma soal vitamin dan mineral aja. Serat itu punya peran kunci. Dia memperlambat penyerapan karbohidrat. Artinya, kamu bakal kenyang lebih lama dan nggak ngalamin lonjakan gula darah yang bikin cepet lemas atau ngantuk setelah makan. Aturan mainnya super simple dan ini yang saya suka. Nggak perlu pusing-pusing nimbang atau ngukur. Cukup lihat aja porsi mie kamu di mangkok, terus coba tambahin sayuran dengan jumlah yang kira-kira sama banyaknya. Ini cara visual yang praktis banget buat mastiin kamu dapat serat yang cukup. Pakai aja sayuran apapun yang ada di kulkas. Sawi, pakcoy itu matengnya cepet banget. Kalau mau yang lebih praktis lagi, sekantong sayuran beku atau frozen vegetables itu solusi instan yang gizinya juga oke banget. Nah, sekarang kita sampai ke biang keroknya nih. Bungkus bumbu itu sendiri. Disinilah sebagian besar natrium atau garam itu bersembunyi. Tapi tenang, kita punya cara gampang buat ngendaliinnya. Ini dia trik paling cepat dan paling efektif. Cukup pakai setengah aja dari bubuk bumbu yang ada di sachet. Cuma dengan gitu aja, kamu secara instan udah motong asupan natrium sampai separuhnya. Simpel banget kan? Mungkin kamu mikir, tapi nanti rasanya jadi kurang nendang dong. Tenang, kamu bisa tambahin bawang putih cincang, irisan cabe, atau sedikit lada buat ngembaliin kelezatannya. Oh ya, ada tips pro lainnya nih. Selalu buang air rebusan mie yang pertama. Itu buat ngurangin lapisan lilin dan pengawetnya. Terus, minyak bawaannya bisa diganti sama pilihan yang lebih sehat, kayak minyak wijen. Wah, aromanya jadi lebih nikmat. Oke, kalau kamu punya waktu sedikit lebih dan pengen naik level, ada nih teknik memasak yang bisa dicoba. Yuk, kita lihat gimana caranya bikin Indomie goreng versi sehat yang rasanya dijamin gak kalah juara. Caranya mirip kayak bikin mie goreng biasa, tapi kuncinya ada di langkah terakhir. Kita sama sekali nggak pakai bumbu instan bawaannya. Rasa gurih dan manisnya kita racik sendiri dari kecap manis dan saus tiram, di mana kita punya kendali penuh atas seberapa banyak garam dan gula yang masuk. Nah, setelah semua langkah tadi kita lakuin, hasilnya gimana? Beneran ada bedanya nggak ya? Yuk kita lihat perbandingan langsung antara Indomie biasa sama versi yang udah kita upgrade. Pertanyaan ini penting banget. Apakah usaha kecil yang kita lakukan ini benar-benar ngasih dampak yang signifikan ke nilai gizi makanan kita? Jawabannya ada di slide berikutnya. Dan ini dia hasilnya. Wow, perbedaannya signifikan banget kan? Kita mengubah makanan yang tadinya rendah serat dan protein jadi tinggi nutrisi. Natrium yang tadinya tinggi banget sekarang jadi terkontrol. Dan yang gak kalah penting, indeks glikemiknya jadi lebih rendah berkat serat. Artinya, energi kamu bakal lebih stabil dan gak cepat lapar lagi. Ini benar-benar transformasi total.
Jadi, kesimpulannya, kita nggak perlu lagi merasa bersalah pas makan Indomie. Dengan sedikit kreativitas dan beberapa tambahan simpel, kita bisa kok mengubahnya jadi makanan yang jauh lebih seimbang, lebih bergizi, dan tentunya tetap memuaskan. Pada akhirnya, ini semua tentang membuat pilihan yang lebih baik, bukan pilihan yang sempurna. Jadi, lain kali kamu masak Indomie, ingat ya tips-tips ini. Mulai aja dari yang kecil, mungkin dengan nambahin sebutir telur atau segenggam sawi. Perubahan kecil itu bisa bawa dampak yang besar loh. Selamat mencoba!